Lintas komisi di DPRD Banjarmasin yaitu Komisi 1, 2, 3 menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan keberadaan Taman Edukasi di Muara Jalan Simpang Ulin, Banjarmasin Tengah. Namun sangat disayangkan Asisten 2 Bidang Perekonomian Pemerintah Kota Banjarmasin yang lebih banyak mengetahui terkait Taman Edukasi tersebut kada hadir dalam pertemuan ini. Berikut Tok Kabar Nang selengkapnya. Lintas komisi di DPRD Banjarmasin yaitu Komisi 1, 2, 3 menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan keberadaan Taman Edukasi di Muara Jalan Simpang Ulin, Banjarmasin Tengah. Rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, Wan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Wan Dinas Perizinan Banjarmasin ini digelar di ruang rapat mini DPRD Banjarmasin, Jalan Nabung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, besokan Rabu 2 Februari 2022. 2 dan 3 terkait ADP ulun buka, dan kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mudahan mendapat berkah. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Wahitakuni Primati usai rapat memedahkan rapat dengar pendapat ini membahas keberadaan Taman Edukasi di Muara Jalan Simpang Ulin, Banjarmasin Tengah. Namun sangat disayangkan Asisten 2 Bidang Perekonomian Pemko Banjarmasin Doyo Pujadi yang lebih banyak mengetahui kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak ketiga terkait Taman Edukasi tersebut kada hadir dalam pertemuan ini. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan dalam pertemuan ini hanya ingin mengetahui input one outputnya bagi Banjarmasin dengan keberadaan Taman Edukasi baik dari segi pendapatan wan estetika kota, termasuk luasan dari Taman Edukasi yang dibangun di atas lahan bekas SD Negeri Melayu tersebut. Oleh dinas terkait bahwa luasannya adalah sebesar 800 meter persegi dan juga ada nomor SAM-nya 232 kalau salah ya. Jadi di situ kita pertanyakan bahwa kerjasama ini apakah ada menguntungkan bagi pemerintah kota atau seperti apa. Nah, jadi sudah disampaikan oleh dari pihak pertama tadi oleh Pak dari yang tata pemerintah kota oleh Pak Dodi kalau salah ya, bahwa itu mereka juga tidak mengetahui seperti apa kerjasamanya, namun sampai saat ini masih mau dipertanyakan lah ya, terkait kerjasamanya seperti apa. Karena dari itu pemerintah kota juga menyampaikan ke inspektorat bahwa ada beberapa poin yang masih belum disampaikan oleh pihak ketiga. Pertama, RAB yang dibangunkan itu sebesar 2,4 miliar itu. RAB-nya sampai sekarang belum ada disampaikan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga dari kawan-kawan anggota DPRD, khususnya Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 yang hari ini melaksanakan lintas komisi. Muhammad Yamin berharap Taman Edukasi yang berada tepat di Muara Jalan Simpang Ulin, Banjarmasin Tengah sesuai dengan fungsinya yaitu wadah gas dan bersantai dan menjadi wadah pendidikan bagi kekanakan. Namun sangat disesalkan ujar Muhammad Yamin, baliho yang berada di Taman Edukasi tersebut terpampang gambar yang kurang baik, apalagi di belakangnya adalah berdiri sebuah masjid. Muhammad Yamin menyatakan keberadaan Taman Edukasi tersebut ternyata banyak menimbulkan permasalahan. Pendidikan lah bagi anak-anak yang bersantai di sana. Namun saat ini kita melihat bahwa itu terjadinya kemarin bahwa bando yang ada di sana itu, baliho yang ada di sana itu menunjukkan yang tidak baik. Artinya kurang pas lah, karena di belakang itu ada musola, ya kan. Nah, jadi kita berharap itu tidak terulang kembali. Yang kedua, mungkin bahwa tadi juga disampaikan dari Dinas Perizinan bahwa yang ada izinnya tuh hanya videotron. Nah, yang videotron yang disampaikan di situ berarti Taman Edukasi ini apa gitu, tidak ada izin kah atau seperti apakah kan gitu. Lalu disampaikan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Pak Wahyu bahwa mereka itu yang sebagai pembangunan taman kota yang ada di Kota Banjarmasin, tidak terlepas bahwa di Duta Mall juga kan taman kota. Jadi itu juga harusnya pihak LH juga harus mengetahui hal ini kan gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba bangunannya ada, anggarannya tidak ada. Nah, ini jangan sampai ini jadi satu pertanyaan nanti daripada kawan-kawan sebagai tupoksinya pengawasan berjalannya pemerintahan kota di Kota Banjarmasin. Nah, jadi kan Muhammad Yamin menegaskan Dewan sudah menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan di Kota Seribu Sungai ini.